잠깐. 어? 세상에, 니 쫄라 보이냐? Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana masih suka beli rokok berbatang sama dong seperti saya? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Missing Celebrity. Film ini menceritakan seorang aktor ternama terkenal paling top di Korea Selatan, yang dimana si aktor tersebut menjadi korban penculikan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika seorang aktor ternama diculik oleh sekelompok gangster. Penasaran? Langsung saja setelah intro yang satu ini. Kisah akan berfokus kepada seorang aktor ternama. Beliau bernama Han Jung Nim. Kita sebut saja Jang Nim ini. Tampannya terlihat Jang Nim tengah menghadiri suatu acara, di mana acara tersebut merupakan acara pemutaran film perdananya yang berlangsung di kota Seoul. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal film ini, bahwa Jang Nim adalah seorang aktor ternama di Korea Selatan. Ketika acara sudah berakhir, Jang Nim bergegas untuk pulang secepatnya oleh karena mengkhawatirkan atas keadaan yang terlalu banyak minum khamar di saat perutnya kosong. 아이고야, 빈속에 몇 잔 먹었더니 죽겠다, 야. Seperti biasa, Jang Nim berhenti di sebuah minimarket untuk menitipkan mobilnya di sana. Sesampainya di dalam, Jang Nim digegerkan dengan peristiwa kriminal yang terjadi baru-baru ini, di mana si penjaga kasir mengatakan bahwa akhir-akhir ini terjadi sebuah insiden penculikan di kota Namyeju dan korbannya adalah pemilik kafe bersama karyawannya sendiri. 일하던 알바생도 같이 실종됐대요. 근데 기사로는 안 나온 거죠. Ketika Jang Nim keluar dari minimarket, dia akan terkejut tatkala dua orang pria tengah duduk di atas mobilnya, yang membuat Jang Nim sedikit kesal dibuatnya. Akan tetapi kedua pria ini tidak merasa bersalah, yang justru kedua pria ini malah mengganggu Jang Nim. Disusul lagi bos mereka. Ketika berjabat tangan, pria ini mencekiknya dengan keras sehingga membuat Jang Nim merasa kesakitan. Karena perlakuan mereka sudah kelewat batas, Jang Nim harus mengabaikan permintaan mereka ketika mereka ingin berfoto dengannya. 사진 한 장 찍죠. 죄송해요, 제가 술 마셔서요. Ketika Jang Nim tengah berjalan kaki menuju rumahnya, tiba-tiba dia dihampiri sebuah mobil yang ternyata mereka adalah ketiga pria yang sempat mengganggunya di depan minimarket tadi. Ya, mereka langsung menyerang Jang Nim menggunakan alat elektrik yang membuat Jang Nim kehilangan kesadaran. Sadar-sadar Jang Nim sudah dalam kondisi terikat. Ya, Jang Nim terkejut saat dia melihat wanita yang dikabarkan selama ini menghilang ternyata ada di sana, di mana wanita ini sama persis yang diperlihatkan si penjaga kasir, yang ketika itu penjaga kasir memperlihatkan suatu artikel kepada Jang Nim terkait hilangnya seorang pemilik kafe bersama karyawannya. Mari saya perkenalkan satu persatu nama-nama mafia tersebut. Pertama ada Choi, dia merupakan ketua gangster ini, bermuka dingin, santai dan tidak manusiawi. Kedua ada Kang, dia salah satu dari mereka yang paling setia dengan perintah si Choi. Ketiga ada Samsul, dia memiliki sifat temperamental, suka main tangan ketika dalam keadaan emosi. Keempat ada Yuli, dia merupakan pacar daripada si Samsul. Kelima ada Yanto, ini tampannya. Tak lupa juga saya perkenalkan dengan Sandra mereka, dia bernama Yunji, ini parasnya. Samsul kemudian mereka mewajah indah Jang Nim sebagai bentuk kebanggaan bagi mereka karena mereka sudah mampu menangkap seorang aktor ternama di Korea Selatan. Jang Nim menyadari dirinya tengah direkam. Jang Nim berasumsi bahwa mereka bukanlah mafia, akan tetapi mereka merupakan YouTuber yang ingin membuat konten prank. Sehingga dengan percaya dirinya, Jang Nim menyuruh Samsul untuk menghentikan rekaman tersebut, yang justru dia harus mendapat tamparan dari si Samsul. 잠깐. 어? 세상에, 니 쫄라 보이냐? 쫄라 보이냐고. 씨발놈이 어서 허락도 없이 말을 까고 지랄이야. Ya, di sini kita akan mengetahui daripada tujuan mereka menangkap Jang Nim adalah untuk dijadikan sandera agar mereka bisa mendapatkan yang mereka inginkan, apalagi kalau bukan cuan-cuan, di mana jikalau Jang Nim tidak memberikan uang kepada mereka, maka dia akan dibikin mati terbunuh. Dan untuk lebih meyakinkannya, Choi memperlihatkan sebuah video korbannya itu pemilik kafe yang dibunuh secara keji dan brutal karena tidak mengindahkan permintaan mereka.
Setelah memperlihatkan video brutal tersebut, Choi melanjutkan kebrutalannya di mana dia akan membunuh Yeonji karena Yeonji tidak mengindahkan permintaan si Choi yaitu cuan-cuan. Di sini Jang Nim melihat aksi Choi tersebut tidak tega melihat Yeonji mati terbunuh di hadapannya. Akhirnya untuk menggugurkan niat buruk Choi, Jang Nim menawarkan cuan sebanyak 5 miliar dengan jaminan Yeonji tidak dibikin mati terbunuh karena uang bagi Choi adalah sesuatu yang paling berharga di dunia yang penuh fitnah ini. Membuatnya terdoktrin dengan pernyataan Jang Nim tersebut. 제발 그만하고 나줘. 내가 돈 다 줄게. 오, 드릴게요. Sesuai kesepakatan di awal bahwa Jang Nim akan memberikan yang mereka inginkan, sehingga Samsul mempertanyakan letak keberadaan ATM milik Jang Nim. Di sini Jang Nim ketika menjawab, dia menggunakan kata mungkin, yakni kemungkinan ATM-nya ada di rumah, kata Jang Nim. Hal ini Samsul berasumsi bahwa Jang Nim menampaknya telah menipu mereka karena Jang Nim ahli dalam berakting, sehingga dia gunakan sebagai senjatanya untuk kembali meyakinkan para bajingan ini bahwa dia benar-benar sedang tidak menipu mereka. 그 집에 있는 것 같은데. 아유, 야, 그럼 돈은 것 같은데요. 어떻게 수작을 부려요, 이 상황에서. 빨리 집에 가서 카드 가져가세요. Ketika ruangan sedang aman, disitulah Jang Nim menyuruh Yeonji untuk menendang pecahan botol tepat berada di hadapannya. Semoga saja dengan pecahan botol tersebut dapat membuka tali yang terikat di jasad mereka berdua. Akan tetapi Yeonji enggan untuk memberikannya. Takutnya jikalau hal ini dapat diketahui oleh mereka, maka nyawa mereka berdua akan dihilangkan dari jasadnya. Namun Jang Nim bersikeras tetap menyuruh Yeonji. Mau tidak mau Yeonji harus menendangnya. Sayangnya pecahan botolnya melewati hadapan Jang Nim. Semangat Jang Nim yang begitu tinggi, dia pun berusaha untuk bisa mendapatkan pecahan botol tersebut dan tiba-tiba kembali kita akan diperlihatkan dengan Choi. Di sini dia tengah mendatangi kediaman Jang Nim dengan tujuan untuk mengambil ATM milik Jang Nim. Sesampainya di dalam, Choi mencari satu persatu dari laci arsip, akan tetapi dia tidak menemukan kartu ATM-nya. Hingga akhirnya Choi menelpon Samsul untuk kemudian berbicara dengan Jang Nim bahwa dia tidak menemukan ATM tersebut. Agar Jang Nim dapat berkata jujur, Samsul mencekiknya menggunakan potongan kabel, sehingga dengan ini terpaksa Jang Nim harus berkata jujur bahwa ATM-nya dia tinggalkan di meja minimarket yang tidak jauh dari sana. Ketika Choi hendak mau keluar, di situ dia melihat ada seseorang di depan rumah Jang Nim, dan ternyata orang ini merupakan asisten Jang Nim, di mana dia akan menjemput Jang Nim ke kantornya untuk melakukan wawancara. Karena dari tadi asistennya memanggil Jang Nim tak kunjung menyahut, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Ketika diperiksa, dia akan terkejut tatkala kamar Jang Nim terlihat berantakan. Mengenai hal ini, dia langsung menghubungi 911 saat itu juga. 예, 112죠. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Jang Nim. Di sini kita akan tahu ternyata selama ini Jang Nim mengidap sakit yang cukup serius, di mana apabila Jang Nim terlambat minum obat yang diresepkan oleh dokter, maka dia akan mengalami serangan jantung. Untuk itu Jang Nim menyuruh Daet untuk membelikan obat di apotek. Karena si Choi melarang Daet untuk keluar, terpaksa Daet harus menyuruh Samsul. Terlepas dari itu, Samsul kurang percaya, kurang yakin dengan Jang Nim. Mengingat Jang Nim adalah aktor ternama, bisa saja dia hanya berakting saja. Akan tetapi ketika Jang Nim ngompol di celana, membuat Samsul yakin 100%, hingga akhirnya Samsul keluar saat itu juga untuk membelikan obat di apotek yang tidak jauh dari sana. 직접 보셔야 돼요. 완전 씨발 침 질질 흘리고 오줌 싸고 난리도 아니에요, 진짜. Di pertengahan perjalanan, Samsul menghubungi Choi untuk kemudian memberitahunya terkait keadaan Jang Nim yang sudah sekarat. Namun kali ini Choi tidak percaya dengan berasumsi bahwa Jang Nim hanya berakting saja agar Jang Nim bisa kabur dari sana. Hingga akhirnya Choi menyuruh Samsul untuk kembali ke markas saat itu juga. 1초만 늦어봐. 너 나머지 손가락 내가 다 잘라. 대가리에
Kemudian Choi mendatangi minimarket yang disebutkan Jang Nim untuk mengambil ATM-nya. Ketika Choi meminta ATM-nya dengan cara lembut, penjaga kasir enggan untuk memberikannya sebab dia merasa takut jika terjadi apa-apa. Dia juga ikut kena masalah. Ketika lisan kata-kata sudah tidak dihargai, maka jangan salahkan Choi jika dia akan menggunakan metode kekerasan fisik di mana Choi memukulnya menggunakan minuman kaleng hingga membuat si penjaga kasir tewas. Saat itu juga, setelah berhasil menumbangkan si penjaga kasir, Choi langsung mencari ATM-nya dan pada akhirnya dia menemukan kartu ATM tersebut. Keadaan Jang Nim saat ini semakin memburuk. Hal ini ditandai Jang Nim sudah kehilangan kesadaran disertai keluarnya saliva atau air liur dari mulutnya. Yeonji yang ikut mengkhawatirkan keadaan Jang Nim, dia menyuruh Daet untuk melepaskan ikatannya. Ketika Daet sudah melepaskan ikatannya, namun rupanya Jang Nim tak kunjung siuman juga, sehingga Daet berinisiatif dengan memberikan nafas buatan. Ketika akan menempelkan mulutnya, tiba-tiba ya, ternyata Jang Nim dari tadi hanya pura-pura pingsan agar dia bisa kabur dari sana. Setelah berhasil melepaskan Yeonji, mereka berdua bergegas untuk pergi dari sana. Akan tetapi masalah timbul kembali tatkala mereka berdua harus mendobrak pintu yang terkunci. Di tengah-tengah mereka berdua sedang berusaha untuk mendobrak pintunya, Jang Nim dikejutkan dengan Yuli yang sudah siap siaga untuk menembaki mereka berdua. Secara bersamaan datanglah Samsul yang membuat Yuli teralihkan pandangannya, sehingga di tengah-tengah kelalaiannya, Jang Nim berusaha merampas pistolnya saat itu juga. Ya, ketika Yeonji melihat pistolnya jatuh di atas tanah, saat itu juga dia langsung mengambilnya. Ketika Yuli akan merebutnya, Yeonji dengan polosnya menghindangkan satu tembakan kepada Yuli. Lalu kemudian mereka berdua kabur dari sana. Karena Samsul dan Daet terus mengejar mereka berdua, terpaksa Jang Nim dan Yeonji harus berpisah untuk mengelabui si Samsul. Ketika Jang Nim meninggalkan Yeonji di sana, tanpa disadari ternyata Samsul sudah standby di belakang Yeonji. Sementara Daet berhasil menemukan Jang Nim. Di sini Daet menyuruh Jang Nim untuk menyerahkan dirinya. Akan tetapi Jang Nim memilih untuk kabur yang membuat Daet harus melepaskan satu tembakan dan tiba-tiba 죽이지 말라고 씨발놈아. adegan berpindah dengan memperlihatkan si Choi setelah mendapatkan kartu ATM-nya. Lagi dan lagi Choi harus mengalami kekecewaan tatkala kata sandi yang diberikan Jang Nim itu tidak valid alias tidak bisa terbuka. Ketika dia akan bergegas pergi dari sana, Choi dilihat oleh dua orang detektif yang sebenarnya kedua detektif ini tengah mencari si Choi karena asisten Jang Nim telah melaporkan atas hilangnya kabar Jang Nim. Kedua detektif ini menyuruh Choi untuk memperlihatkan KTP-nya, akan tetapi Choi enggan untuk memberikan KTP-nya. Ketika kedua detektif ini memaksa Choi untuk memberikan KTP-nya, tiba-tiba ya, Kang menabrak kedua detektif tadi hingga akhirnya terjadilah aksi saling kejar-mengejar. Ketika saling kejar-mengejar, disitulah Kang tidak sedikit mendapat beberapa rintangan, dimulai dari menabrak kendaraan lain, menabrak para pedagang kaki lima, sampai akhirnya dia harus hilang kendali yang membuatnya Kang harus menabrak salah satu ruko yang ada di sana. Seperti yang saya katakan di awal bahwa Kang adalah salah satu anak buah yang taat patuh tunduk terhadap perintah si Choi. Hal ini dibuktikan dengan kepekaannya terhadap si Choi dengan menghantam Pak Polisi menggunakan pot bunga. Hal tersebut dia lakukan semata-mata untuk keselamatan bosnya, yakni si Choi. Terlepas dari itu, Choi melemparkan sebuah bom buatan mereka agar dia bisa leluasa melarikan diri dari sana.
Dari insiden tadi pihak polisi hanya berhasil menangkap Kang. Ketika keluar dari mobil, ribuan wartawan yang menyambutnya mempertanyakan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Di sini Kang dengan percaya dirinya, dengan sombongnya berkata bahwa kami yang telah menangkap seorang aktor ternama yaitu Jang Nim dan kami juga telah membunuh si pemilik kafe. Kini Jang Nim baru saja menyadarkan diri akibat terjatuh dari jurang yang tinggi. Ketika Jang Nim menggerakkan badannya, ternyata di bagian pahanya tertancap satu potongan kayu. Akhirnya dia mengorbankan jaketnya untuk menutupi luka tersebut. Tidak jauh dari sana ketika Jang Nim berjalan, dia melihat sebuah rumah yang tidak jauh dari sana. Dia pun menghampiri rumah tersebut dan ternyata rumah ini dihuni oleh seorang kakek. Di sini Jang Nim meminta bantuan si kakek untuk memberikan ponselnya untuk kemudian menghubungi pihak polisi. Tetapi ponsel di rumah itu sudah tidak berfungsi dan si kakek tadi mengunci Jang Nim dari luar. 어르신! 경찰에 가서 이 죄를 인정해. 까지 벗고 들어가셨어? Keadaan Yonji saat ini semakin memburuk, di mana Samsul yang merupakan pujaan hatinya sudah pasti. Samsul merasa gelisah frustasi ketika melihat kekasihnya tengah terbaring kesakitan. Tak lama dari itu Samsul mendapat telepon dari si Choi di mana si Choi menyuruh Samsul untuk memberikan ponselnya kepada Jang Nim. Akan tetapi Samsul mengabaikan permintaan Choi sebab saat ini Samsul masih fokus dengan keadaan Yonji. Di sini Samsul meminta cuannya kepada Choi untuk digunakan biaya rumah sakit Yonji. Dan jikalau Choi tidak memberikan uangnya, maka dia akan membunuh Jang Nim, Yonji, Daya termasuk si Choi akan dibikin mati terbunuh. 되는지 몰라? 뭐야 이 개새끼야! 돈까지 말고 내 돈 가지고 당장 튀어. 내 돈 먼저 주세요. 야, 염동아. 우리 다 죽이고 너도 죽인다. Karena Samsul tidak memberikan ponselnya kepada Jang Nim, terpaksa Choi menelpon Dayat untuk kemudian diberikan kepada Jang Nim. Di sini Choi masih saja membujuk Jang Nim untuk memberikan kata sandi yang valid. Akan tetapi Jang Nim ketika mendengar permintaan si Choi, dia tersenyum tertawa dengan berkata, "Wahai si Choi, Anda sudah terjebak dalam perangkapku dan Anda akan dipenjara seumur hidup," kata Jang Nim. Ya, percakapan mereka didengar oleh Samsul karena saat ini hati Samsul sedang kacau balau, membuatnya geram dengan menginjak-injak handphone Dayat. Disusul lagi, dia memberikan 5 Pancasila kepada si Dayat. 자꾸 도망치려고 했냐? 나 연맥이려고? Ya, Choi akan terkejut tatkala stasiun televisi menyiarkan berita tentang dirinya di mana pihak polisi akan bergegas mencari keberadaannya saat ini. Karena Choi tidak ingin membuat pihak polisi capek-capek untuk bisa mendapatkannya, Choi memutuskan untuk menyerahkan dirinya saat itu juga. Ketika di ruangan interogasi, Choi dengan petentengnya berkata bahwa jikalau kalian tidak secepatnya pergi di markas, yakni tempat Jang Nim dan Yonji diikat di sana, maka Samsul akan membunuh seluruh sandera yang ada di sana karena pihak polisi lebih mementingkan keselamatan para sandera. Mau tidak mau mereka harus meluncur ke sana saat itu juga. 인질은 살려야 될 거 아니야. 데리고 가자. 그 방법밖에 없어. 해결이 아직도 잊지 않았어. 빨리 초도 구비해. Samsul harus mengalami tekanan batin di mana Yuli kekasihnya kini sudah mati terbunuh akibat tembakan yang dihidangkan oleh Yonji kemarin. Terlihat Samsul akan membawa Yuli dari sana. Sementara Dayat melarang Samsul untuk pergi dari sana karena hal ini akan membuat Choi marah kepada mereka berdua. Ketika hati seorang manusia sedang kacau balau, maka setidaknya jangan sekali-kali mengganggu atau melarang mereka ketika mengambil keputusan karena hal itu akan menjadi malapetaka bagi dirimu, sama seperti posisi Dayat dan Samsul saat ini.
Setelah menginjak-injak Dayat, Samsul berniat akan membunuh Jangnim dan Yonji. Di sini Jangnim mati-matian berusaha membujuk Samsul untuk tidak dibikin mati terbunuh. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena kekasihnya Yuli sudah meninggal dunia diakibatkan ulah mereka berdua, sehingga sudah pasti Samsul akan tetap membunuh mereka berdua ketika Samsul akan menembaknya tiba-tiba. Ya, ternyata Samsul menghajar Dayat tadi menghasilkan sisi kebaikan yang tumbuh dari hati si Dayat, di mana hal ini dibuktikan Dayat melepaskan mereka berdua dan meminta Jangnim agar dia membiarkannya untuk mengikuti mereka. Akan tetapi 아깐 정말 미안했어. 그쵸. ya, ternyata tanpa sepengetahuan mereka Samsul masih hidup. Detik-detik Samsul akan menghabisi mereka berdua. Tiba-tiba lampu padam saat itu juga. Tentu dengan hal ini membuat Samsul sulit untuk mengambil tindakan. Dan ternyata di luar markas rupanya sudah ada Choi bersama anggota kepolisian. Ketika beberapa polisi menerobos masuk ke dalam, mereka harus terkena jebakan yang tempo hari Choi bersama antek-anteknya menyiapkan sebuah perangkap. Dan tiba-tiba karena Sandra masih belum terselamatkan juga, kedua detektif ini berusaha menerobos masuk ke dalam untuk menyelamatkan Jangnim dan Yonji. Sesampainya di dalam, rupanya Jangnim tengah disekap oleh si Samsul, di mana dia jadikan Jangnim sebagai wasilah untuk bisa kabur dari sana. Ketika Samsul akan kabur dari sana menggunakan mobil, tiba-tiba ya, entah kenapa Choi menjadi sebrutal ini sehingga dengan teganya dia membunuh anak buahnya sendiri. Ketika Choi bergegas akan menghabisi Jangnim, dia harus bertengkar dengan kedua detektif tadi. Namun sangat disayangkan, kedua detektif ini harus tewas saat itu juga. Saatnya kita akan menyaksikan pertarungan yang dilakukan Jangnim dan si Choi. Di sini Choi terlihat tangannya masih terborgol sehingga hal ini akan menjadi celah ruang bagi Jangnim untuk bisa mengalahkan si bajingan ini. Sampai akhirnya Jangnim berhasil mencekiknya yang membuat Choi harus mati terbunuh saat itu juga. Amat, menurut kalian kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari film tersebut? Menurut hemat channel CFL adalah jangan mencari uang dengan cara yang tidak benar alias haram. Cobalah cari uang dengan cara-cara yang halal. Masih banyak cara untuk bisa mendapatkan uang atau cuan tanpa harus merugikan orang lain. Ingat, uang hanyalah alat tukar yang menjadi alat hidup Anda. Jikalau Anda mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara, sebenarnya Anda telah melanggar norma-norma kehidupan. Ingat, hidup bukan untuk menjadi budak uang, tetapi hanya menempatkan uang sebagai alat penghidupan itu. Baik saya mahasiswa pengangguran yang tidak punya uang sama sekali, menghimbau kepada seluruh manusia yang sudah memiliki kewajiban untuk mencari cuan-cuan agar setidaknya tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cuan. Baik, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.